Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya. Tadi ada kendala sinyal. Oke, baik. Saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam teman-teman semua yang saya hormati. Ketua Kinre tahun 2022 serta Forum Ketua Kinre tahun 2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pada malam hari ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Amanda Fitriana Wibowo selaku moderator karantina pada malam hari ini yang akan memimpin jalannya materi pada malam hari ini. Baik, ini nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Kak Nanang Dwi selaku Duta Kinre Kabupaten Kudus pada tahun 2027. Nah, ini nanti membahas tentang Become Impactful Kinre Ambassador. Sebelum itu, saya mau absen terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Sudah siap ya? Untuk finalis putra terlebih dahulu, saya panggil atas nama Muhammad Syahidud Zikri dari IAIN Kudus hadir. Aku pulang udah ada janji udah tidur. Zikri hadir dari IAIN Kudus. Hadir Zikri dari IAIN Kudus hadir. Oke, lanjut. Adiaksa Ahmad dari SMAN 2 Mbai Kudus hadir. Hadir, Kak. Ahmad Agus Muzaki dari SMAN 1 Ngebog hadir. Hadir, Kak. Muhammad Fahrul Riza dari Universitas Diponegoro hadir. Hadir, Pak. M. Alfi Hidayat dari IAIN Kudus hadir. Hadir, Kak. Hafidin Lukman Hakim dari Bintang Mulia Homeschooling hadir. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Lanjut, Muhammad Aldo Rifki dari MANU Hasyim Asy'ari 1 Kudus hadir. Lanjut, Muhammad Matalino Javier Atala dari SMAN 1 Mejobo hadir. Hadir, Kak. Hadir. Yudhistira Satria Rizal Putra dari SMAN 1 Kudus hadir. Hadir, Kak. Oke, itu yang finalis putra. Lanjut finalis putri ada Vicky Yasiri Fahrunisa dari ITK Cendekia Utama Kudus hadir. Hadir, Kak. Karinta Widya Rahmatika dari SMA Muhammadiyah Kudus hadir. Lanjut, Feni Dia Kristayanti dari ITK Cendekia Utama Kudus hadir.
Hadir, Kak. Andina Maila Sufa dari IAIN Kudus hadir. Hadir, Kak. Immanuela Angeli dari Universitas Muria Kudus hadir. Lanjut, Dia Fitri Nurhaliza dari IAIN Kudus hadir. Hadir. Dona Fiska Maharani dari IAIN Kudus hadir. Adila Syafiq Adia Ulia dari SMAN 2 Kudus. Hadir, Kak. Aulia Nur Hidayah dari Universitas Muhammadiyah Semarang hadir. Lanjut, Mutiara Insyafani Ayu Parenda hadir dari Universitas Muria Kudus. Hadir, Kak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman udah join untuk mengikuti materi yang akan berlangsung pada malam hari ini. Untuk CV dari Kak Anang Dwi Pratamana bisa di share screen. Oke, untuk materi kali ini akan diisi oleh Kak Nanang Dwi Pratmana selaku Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2017. Nah, ini ada CV dari Kak Nanang Dwi Pratmana. Untuk penghargaannya, dia menjadi Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2017, menjadi Award Jarum Beasiswa Plus tahun 2018 sampai tahun 2019, top 4 Rencana Wali Songo Nasional ISAI, top 4 Rencana Wali Songo Nasional ISAI Competition tahun 2019, juara 2 Call for People Jambore Ekonomi Syariah Nasional tahun 2019, ranking 1 genre Educam Nasional tahun 2019, top 4 AJDC National Asia Competition tahun 2022, lalu yang terakhir Awards Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenak PDP tahun 2023. Nah, untuk
pengalamannya ini ada banyak sekali, dari mulai tahun 2019 menjadi narasumber fasilitator genre Kabupaten Kudus, lalu dilanjut tahun 2020 menjadi narasumber seminar beasiswa Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lampung, lalu menjadi fasilitator Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2021, narasumber kegiatan pelatihan pendidik sebaya PIK Remaja Cakra UNS, menjadi fasilitator Duta Genre Kabupaten Kudus juga pada tahun 2022, lalu dilanjutkan dengan narasumber nasional beasiswa STEK IAIN Kudus, fasilitator peningkatan kompetensi pengurus Forum Genre Jawa Tengah pada tahun 2023. Nah, untuk publikasi ilmiahnya pada tahun 2019 ini ada upaya optimalisasi kinerja pegawai koperasi sebagai serba usaha atau KSU di Padurenan Jaya Kudus melalui Holiday Exchange. Lalu untuk 2021 menjadi ada potential of Kudus as a new international pilgrimage destination in Kudus, halal tourism optimizing local wisdom. Lalu di tahun 2022 ada strategi pengembangan wisata Menara Kudus berbasis kearifan lokal sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, itu tadi. Lalu ada riwayat pendidikannya, dia ada S1 Prodi Ekonomi Syariah, S2 Prodi Manajemen. Ini ada riwayat organisasinya menjadi Forum Genre tentunya. Forum Genre Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sampai 2021 menjadi Forum Genre Jawa Tengah, menjabat sebagai sekretaris pada tahun 2018 sampai 2020. Lalu ada rencana IAIN Kudus pada tahun 2018 sebagai koor bidang keanggotaan. Nah, riwayat pekerjaannya sekarang itu menjadi pengadministrasi umum pada Satuan Pengawasan Internal IAIN Kudus. Begitu. Untuk Kak Nanang Dwi Pratmana sudah siap untuk mengisi materi pada malam hari ini. Halo Kak Nanang. Halo Amanda, saya salam teman-teman. Maaf, kok suaranya kurang jelas, Kak. Kalau ini jelas kan? Kurang jelas, Kak. Cek. Selamat malam. Dengeran nggak suaranya? Kedengeran, Kak, cuma pelan gitu. Ya, mungkin teman-teman volumenya bisa di-up ya. Jadi kalau misal kurang keras, nanti aku coba ngomong lebih lama lagi. Oke, ya, Kak. Bisa dimulai untuk Kak Nanang untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Oke, thank you Amanda. Selamat malam teman-teman. Dan bagi Andre Kabupaten Kudus tahun 2023. Malam, Kak. Wajah-wajah yang penuh semangat, tapi kayaknya ada yang tegang juga ya. Oke, udah pada makan malam belum? Belum, Kak. Sudah, Kak. Oke, nanti habis sesi atau yang lapar banget boleh sambil makan juga nggak apa-apa, santuy. Tapi tetap harus fokus ya teman-teman ya. Oke, tadi udah dikenalin sama Amanda, nama aku Nana Dwi Pratmana. Pada malam hari ini aku bakal menyampaikan materi untuk kita diskusikan pada malam hari ini tentang Become an Impactful Genre Ambassador, menjadi duta genre yang bermakna. Oke, bentar ya, aku share screen dulu. Masih share screen? Oh, udah. Maaf ya, agak gaptek karena saya pakai tips. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya. Gimana kabarnya nih? Sehat semua?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya lihat kemarin aktivitasnya sangat luar biasa sekali, latihan koreo dan lain-lain. Masih pada semangat kan ya? Semangat Kak. Masih dong Kak. Keren. Oke. Udah dikenalin singkat sama Amanda. Panjang ding dibaca semua sini. Nama aku Nana Dwi Pratmana. Teman-teman bisa panggil aku Nana. Untuk pendidikan terakhir Master Management dari Universitas Muria Kudus. Untuk di dunia genre, aku bergabung di PIK Remaja dulu tahun 2016 sebagai anggota PIK Remaja Arus dari IAIN Kudus. Selanjutnya tahun 2017 diamanai sebagai duta genre, dan selanjutnya beberapa pengalaman di bidang genre yang lain. Menurut kalian, duta genre itu harus ngapain sih? BTW. Kenapa kalian pengen jadi duta genre? Mau denger dong dari kalian. Siapapun boleh duluan. Menurut saya, Kenalan dulu dong, namanya siapa, dari mana. Saya belum kenalan BTW. Belum kenal. oke, izin menjawab. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Dengeran. Perkenalkan, nama saya Hafid Lukman Hakim, biasa dipanggil CLC atau L dari Bintang Mulia Homeschooling. Menurut saya, duta genre itu harus bisa menginspirasi sesama remaja. L. Menurut saya, duta genre itu harus bisa menginspirasi sesama remaja, juga menginspirasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi, keluarga, seksualitas, nafsa, dan lain-lain. Cukup. Oke, thank you, Ed. Ada yang lain, teman-teman? Baik, izin untuk berpendapat Kak. Saya Balta Septian dari TK Sendika Utama Kudus. Menurut saya sebagai duta genre itu kita harus bisa menjadi role model bagi teman sebaya kita, dan juga dapat menjadikan diri kita itu sebagai panutan sebagai mereka, dan menjadikan motivasi supaya kita juga berdampak positif pada masyarakat dan teman sebaya kita. Begitu, terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi perempuan dong? Mau dengar suaranya? Boleh gantian. Ada? Tiba-tiba menjadi hening. Ya, cewek-cewek pada kemana ya? Halo? Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Dengar Kak. Terdengar Kak. Gimana teman-teman yang cewek, ada yang mau berpendapat? Izin berpendapat, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Feni Diagesyanti dari IPS Siapa? Indonesia. Feni. Oke. Ya. Menurut saya itu ngapain sih duta genre itu? Kita harus menjadi figur teladan atau motivator di kalangan remaja yang nantinya berperan memberikan wawasan kepada generasi remaja masa depan tentang program-program yang dilaksanakan di genre. Contohnya Triad KRR. Gitu. Makasih, Kak. Triad KRR itu apa sih, Fen? Triad KRR itu meliputi pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsu. Oke, thank you, Feni. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Apakah saya bisa berpendapat Kak? Boleh, silakan. Oke, nama saya Yudhistira Satria Rizalputra. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kudus. Izin menambahkan untuk teman-teman yang lainnya, untuk duta genre harus ngapain aja sih?
Betul kata teman-teman saya, yaitu menjadi motivator, inspirasi atau role model. Namun sebagai duta genre kita juga kita harus membantu secara langsung ke lapangan. Jadi jangan cuma seperti inspirasi atau motivator, namun kita harus turun tangan langsung untuk membantu para remaja merencanakan masa depan mereka untuk masa depan yang lebih baik lagi, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Yudhistira. Betul? Yudhistira atau siapa? Iya, betul, Kak. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman untuk pendapatnya. Semuanya betul banget. Menjadi duta genre itu tidak hanya menjadi orang dengan predikat duta genre dengan selembangnya itu, tapi kita juga harus bisa menjadi role model ataupun contoh untuk remaja yang ada di Kabupaten Kudus khususnya dan remaja di Indonesia pada umumnya untuk bisa menjadi panutan. Nah, kira-kira tadi kan teman-teman sudah berpendapat bahwa kita harus bisa menjadi contoh. Kira-kira nih, langkah konkretnya seperti apa sih agar kita bisa menjadi contoh bagi remaja yang ada di sekitar kita? Ada yang mau berpendapat? Masa finalis duta genre Kabupaten Kudus pada News. Izin menjawab, Kak. Boleh. Mungkin langkah-langkahnya itu bisa, mungkin untuk langkah-langkahnya itu pertama memberikan edukasi, terus juga tidak lupa dengan sosialisasi, selanjutnya pendampingan pada remaja untuk hidup sehat dan lain sebagainya. Siapa nih? Siapa? Mohon maaf tadi. Namanya siapa? Mutiara, Kak. Mutiara. Kemarin udah ngisi Ya. ini belum? Google Form yang disampaikan panitia. Sudah hampir submit, Kak, karena terjadi kendala sinyal. Ngisinya kan pada tengah malam. Nah, terus sudah hampir submit, tapi ternyata beberapa menit kemudian udah ditutup, Kak. Jadi belum sempat. Oke, kalau belum sempat submit, Mutia boleh dong disampaikan kira-kira program kerja unggulan yang mau ditawarkan Mutia itu apa sih? Baik, Kak. Jadi saya memiliki program kerja, mencanangkan program kerja yang saya buat sendiri dengan nama Galactosa, yaitu generasi remaja milenial tangguh dan sehat. Dan di dalam program kerja yang saya buat terdapat 3 bab, yaitu ada gerakan remaja beraksi, ada gerakan remaja tunda usia pernikahan dini, dan juga ada gerakan milenial inovatif. Oke, thank you. Siapa nih? Mutia ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Satu lagi dong. Kau boleh, saya boleh. Izin berpendapat, Kak. Ngomong. Silakan. Oke, untuk langkah-langkah Namanya siapa? ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Hidayat. Panggilannya? Alfi. Oke, silakan. Nah, tadi kan sudah sudah dijelaskan kalau duta genre itu harus menjadi role model atau panutan. Nah, untuk langkah-langkah kita bisa memberikan atau terjun langsung dalam program kerja itu kan harus dimulai dari kita, karena kita kan harus menjadi panutan. Jadi untuk langkah-langkah pertama itu harus benar-benar dari diri kita dulu, habis itu kita baru bisa mengedukasi kepada teman-teman remaja semuanya, seperti tadi yang sudah dicontohkan juga, terus juga kita bisa bersosialisasi juga. Oke, program kerja unggulan yang ditawarkan Alfi kemarin apa? Kalau program kerja unggulan yang kemarin saya tawarkan itu remaja harus peka terhadap gizi yang terbaik bagi tubuh.
Terus kegiatannya apa tuh biar remaja itu buka? Untuk masa saat ini kan remaja itu menyukupi kebutuhannya itu kan hanya karena apa namanya hanya ke gaya kekinian atau tren saja atau mengikuti sosial maupun emosional saja tanpa melihat gizi yang dikonsumsi. Jadi untuk remaja itu. Oke, thank you Aldi. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Jadi kemarin aku udah minta ke teman-teman panitia untuk share Google Form dan meminta teman-teman untuk mengunggah video terkait program kerja yang akan kalian tawarkan ketika nanti menjadi duta genre Kabupaten Kudus. Aku sempat baca beberapa, meskipun tidak semuanya mengirimkan, but it's okay. Dari 20 orang, hanya 13 yang submit, ada 7 orang yang tidak submit. Tapi beberapa udah mention aku di Instagram, dan aku juga udah melihat, ternyata teman-teman sangat niat sekali. Mulai dari shootnya, mulai dari konsepnya, aku apresiasi sekali teman-teman atas kerja kerasnya. Tapi aku menemukan satu hal yang menarik terkait tentang tugas duta genre dari beberapa postingan teman-teman dan apa yang teman-teman isikan kemarin. Nah, aku menemukan caption di salah satu video finalis, yaitu bagaimana dengan sosialisasi, apakah itu program kerja atau bukan. Aku sangat tertarik ketika membaca caption ini. Kalau menurut teman-teman nih, teman-teman, bentar, aku mau cari dulu. Ada yang merasa menulis ini? Ada? Saya, Mas. Oke, siapa nih? Dengan siapa? Saya dari mana? Perkenalkan, saya Muhammad Farul Riza, asal instansi dari Universitas Diponegoro. Kenapa nih Riza menuliskan ini di captionnya kemarin untuk memperkenalkan program kerja unggulan yang ditawarkan? Oke, karena menurut saya sendiri ya, dari pengertian dari duta sendiri itu kan memang apa ya, influence gitu kan, menginfluence orang lain gitu kan. Artinya setelah kita menginfluence itu kan berarti pertama kan branding dirinya yang bagus, artinya gitu. Itu yang pertama kan tahapannya gitu kalau menurut aku. Terus yang kedua itu tahapan kedua itu baru ke sosialisasi. Sosialisasi itu apa sih gitu kan? Sosialisasi itu ya ngasih tahu apa-apa aja yang ada di sininya. Ya ada di genre lah istilahnya, kalau kita di genre berarti di genre itu ngapain aja gitu, sama isinya genre, substansinya gitu apa aja, itu memang apa ya, menjadi salah satu kewajiban kalau menurut saya ya. Tapi kalau program kerja itu lebih ke arah yang di lain itu, seperti kayak mungkin main aja ya kalau menurut aku. Program itu kayak main-main atau loka karya gitu, atau berbentuk kayak lomba mungkin gitu kalau aku ya. Dan bentuknya itu kalau kalau menurut saya program kerja sendiri itu, khususnya kalau Mas Nana kan bilangnya unggulan gitu kan. Unggulan itu ya berarti kita lebih ke nilai kualitasnya gitu. Berarti nggak perlu yang namanya terlalu banyak. Maksudnya kita nih ada satu proker, istilahnya satu proker. Kita sosialisasi ke ini. Itu ya aku sebutnya bukan proker ya atau program kerja, melainkan bentuk agenda atau ya emang acara kita ya itu sosialisasi. Kalau yang proker, program kerja unggulan lagi gitu kan, itu ya perlu satu dilaksanakan satu kali, dan itu menjadi hal yang luar biasa gitu loh, dan sangat berdampak, pengennya gitu. Itu sih Mas kalau menurut aku. Mohon maaf kalau agak gimana itu. Oke, it's okay. Thank you penjelasannya. Kalau dari siapa tadi? Mohon maaf, Fahrul. Iya Mas, Fahrul. Kalau program kerja yang ditawarkan Fahrul apa nih? Program kerja unggulan yang ditawarkan
ditawarkan Fahrul? Kalau aku sendiri itu ada genre berdialog. Genre berdialog itu kemarin sempat ada materi dari apa ya? Aduh lupa aku, astagfirullahaladzim. Ya sebelumnya itu tentang role model itu ya. Itu ya aku sempat tanya juga terkait ini kan program kerja, semisal kita nih ada program kerja, terus program kerja ini tuh ada di kita tapi bentuknya baik, cuma di masyarakat gimana, apakah diterima atau enggak, nah itu kan kita nggak tahu. Terus yang kedua itu apakah masyarakat tahu genre itu apa, apakah masyarakat itu udah menyeluruh tahu program kerja yang kita lakukan sebelumnya, bahkan sampai sekarang ini, bahkan sampai untuk tahun depan itu, apakah bakalan mereka tahu dan ngelihat bahwa kita itu berusaha untuk menanggulangi ini gitu, masalah ini gitu loh. Makanya khususnya aku ya, karena aku yang mikir ini, itu membentuk genre berdialog ini supaya orang-orang itu yang ngerasa kayak belum, dalam artian belum dinaungi, belum merasa terlibat dalam hal-hal ini, terus ngerasa apakah emang stunting itu ada, apakah anemia itu emang ada, mereka kan juga nggak tahu kan. Itu terus program kerja untuk menanggulangi itu harusnya kan sudah tertulis dari zaman-zaman dahulu di pemerintah kita untuk menanggulangi ini gitu loh. Dan masyarakat kita itu ketidaktahuan, menurut aku itu ketidaktahuannya masih tinggi dalam hal itu. Dan aku ngerasa supaya setidaknya dari kita itu dapat apresiasi dari masyarakat juga, itu sebagai salah satu nilai tambahan sih, supaya kita ketika melaksanakan program kerja kita nantinya, khususnya yang sudah tertulis di sana, atau istilahnya pakem atau mungkin sosialisasi gitu. Setelah kita melakukan sosialisasi ini tuh, mau sosialisasi ini dalam dalih ini, outputnya supaya ini is okay gitu, masyarakat oke deh. Ya akhirnya ya kita senang, mereka juga senang gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi intinya genre berdialog ini buat nampung aspirasi, kritikan, semua hal dari masyarakat ini yang merasa nggak diapa-apain gitu loh terhadap ada kasus ini. Kita ngasih kasus dan ternyata mereka nggak ngerasa diapa-apain dari dulu sampai sekarang, padahal kan kita udah ngapa-ngapain gitu. Mungkin itu Mas. Oke, thank you Fahrul. Oke, kalau aku melihat dari beberapa program kerja yang teman-teman submit kemarin di Google Form, aku merasa itu udah bagus, tetapi aku merasa masih banyak yang perlu diimprove, perlu dikembangkan lagi karena masih sangat general apa yang disampaikan teman-teman. Kebanyakan garis besarnya itu kemarin adalah sosialisasi, masih sebatas sosialisasi. Nah itu tuh aku setuju dengan apa yang disampaikan Valo tadi. Karena sosialisasi itu adalah kewajiban, bukan sebuah program kerja yang mestinya bisa diunggulkan gitu, kecuali teman-teman bisa mengemasnya dalam hal yang lebih menarik, gak hanya sosialisasi di depan ngomong, terus audiens dengarkan, tidak hanya sebatas itu, tapi bagaimana teman-teman bisa mengemasnya dengan lebih menarik dan lebih bisa diterima oleh audiens itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa menyusun program kerja yang menarik dan terstruktur dan bisa dituangkan dalam sebuah proposal program kerja? Karena nanti teman-teman ketika berhasil melaju ke provinsi, teman-teman itu akan diminta membuat portofolio sekaligus program kerja unggulan yang harus teman-teman highlight nantinya. Nah, aku akan share sedikit tips bagaimana cara menyusun program kerja yang baik dan terstruktur. Ada yang namanya metode SMART. Ada yang pernah dengar sebelumnya, teman-teman? Atau baru pertama kali mendengar SMART method atau metode SMART? Halo, apakah suara saya masih terdengar? Belum Mas. Belum. Ada yang udah pernah? Karena aku tidak bisa melihat wajah teman-teman di sini di layar, jadi agak susah berinteraksinya.
Berarti semuanya belum pernah ya? Atau udah ada yang pernah nih dengar tentang smart method atau metode smart ini? Ada diem, tiba-tiba ngilang gimana ya? Halo. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau belum, aku bakal coba jelasin. Nanti kita sambil diskusi. Ketika teman-teman nanti di tengah jalan ada pertanyaan, bisa langsung cut aja, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi. Sebenarnya apa sih smart itu? Sebelum kita sampai ke sana, harapannya tadi aku udah sampaikan sekilas. Goals dari sesi ini adalah teman-teman finalis Duta Genre Kabupaten Kudus mampu menyusun kegiatan atau program kerja dengan menggunakan metode SMART dan mampu menuangkannya dalam bentuk proposal kegiatan. Nah, jadi metode SMART ini tidak hanya bisa digunakan untuk menyusun program kerja, tetapi bisa digunakan untuk menyusun event tertentu atau acara-acara tertentu. Dan ini bisa dikatakan metode yang cukup bagus karena sangat terstruktur. Kita lanjutkan. Apa sih metode SMART itu? SMART ini adalah singkatan, teman-teman. SMART itu adalah specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Nah, jadi ada penjelasannya di istilah ini. SMART method, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Kita bahas yang pertama dulu, spesifik. Ketika teman-teman mendeskripsikan program kerja, teman-teman harus bisa menjelaskan secara spesifik. At least tidaknya teman-teman ini harus bisa menjelaskan 5W plus H. Itu paling basic, teman-teman. Nah, contohnya nih, langsung aja ke contoh teman-teman kemarin. Kalau dari sini, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apanya itu bagian mana, siapanya itu bagian mana, kapannya bagian mana, kenapanya bagian mana? Mungkin dari yang punya program kerja ini dulu boleh. Ada yang merasa? Ini aku ambil dari teman-teman yang isi kemarin ya. Saya, Kak. Ya, silakan. Untuk apanya itu, ya itu merupakan Genjot School, merupakan singkatan dari Genre Join to School. Nah, untuk siapanya itu yang benar, Kak. Itu untuk remaja dan teman-temannya. Untuk remaja. Nah. Oke, lanjut. Nah, untuk apa tadi ya, Kak? Apa di mana, apa Kenapa? siapa di mana, kenapa. Nah, untuk kenapanya itu karena saya merasa prihatin dengan banyak sekali kasus kenakalan remaja, Kak. Terus, Untuk jadi gimana? di mana itu di sekolah-sekolah atau instansi yang ditujukan. Oke, Untuk terus selanjutnya, terakhir. mengapa ya, Kak? Bagaimana? Bagaimana cara aku untuk melakukan kegiatan tersebut, itu ada sosialisasi secara umum, selanjutnya berdiskusi bersama, dan yang terakhir adalah melakukan pendekatan secara personal, Kak. Oke, thank you. Ini Sama-sama, overall Kak. udah lumayan bagus, tetapi masih ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti menuliskan deskripsi program kerja kalian. Kita balik lagi. What? Apa sih yang teman-teman tawarkan? Tadi namanya adalah Genjot School. Genre Join to School. Nah,
teman-teman di sini bisa menjelaskan genre Join to School itu apa sih? Dijelaskan secara spesifik dan sedetail mungkin. Di sini sudah dijelaskan, Join to School merupakan singkatan dari genre Join to School, yaitu berupa sosialisasi tentang genre di sekolah-sekolah atau instansi tertentu. Sebatas itu aku rasa masih kurang. Ketika teman-teman menjelaskan program kerja, teman-teman harus mendeskripsikan itu secara detail, secara terperinci. Di sini aku menggarisbawahi, mempertebal kata instansi tertentu. Jadi ketika teman-teman menuliskan program kerja harus menjelaskan di mana itu secara detail. Nggak boleh instansi tertentu tuh yang mana sih? Kan orang nggak tahu ketika orang membaca. Jadi teman-teman kalau menuliskan sesuatu harus dijelaskan. Misal instansi tertentu itu ke mana? Paguyuban remaja desa A gitu, atau kepada komunitas B. Jadi harus dijelaskan secara gamblang, tidak bisa menyebut instansi tertentu. Gitu ya. Selanjutnya, baik, kenapa ini harus dilaksanakan? Ini di sini karena masih banyak sekali kasus kenakalan remaja seperti nafsa, seks di luar nikah, atau bahkan pernikahan dini. Hal ini membuat aku merasa prihatin dengan generasi penerus bangsa. Jadi tujuan dilaksanakannya Join to School adalah dapat berbagi informasi sampai selesai. Ini sudah bagus menjelaskan tentang latar belakang kegiatan ini harus dilaksanakan. Tetapi di sini lagi-lagi aku mempertebal kata masih banyak sekali. Masih banyak sekali itu tidak bisa diukur teman-teman, tidak bisa dilihat datanya. Jadi kalau teman-teman berbicara latar belakang, teman-teman harus ngomong soal data. Tidak boleh asumsi seperti ini. Kalau kalimatnya masih banyak sekali, ini adalah sebuah statement, opini, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda cerita ketika kalimatnya saya ubah. Kenapa Join to School ini harus dilakukan? Karena menurut data dari Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, angka kenakalan remaja itu masih berada di indeks 70%. Jadi masih banyak, bisa dikatakan banyak remaja yang melakukan kenakalan. At least menyebut angka teman-teman. Jadi ketika teman-teman berbicara latar belakang, teman-teman harus menyebutkan data. Itu wajib. Tidak boleh asumsi seperti ini. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Kalau ada yang bingung, nanti kita langsung kalian bisa langsung raise hand atau bertanya. Terus yang selanjutnya adalah who, siapa? Ini bisa menjadi dua hal, siapa yang menjadi sasaran kita atau siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Contoh, kalau kita ngambilnya ini, genre Join to School. Ini udah dijelaskan siapa sasarannya. Sasarannya adalah apa ini? Tentang gitu di sekolah. Sekolah. Ini masih sangat general, teman-teman. Sekolah mana? Di daerah mana? Itu harus dijelaskan karena sekolah yang ada di Kabupaten Kudus itu ada banyak sekali. Teman-teman tidak bisa menuliskan hanya seperti ini. Contoh, teman-teman harus spesifik. Sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan A atau sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kudus semuanya. Harus secara jelas menyebutkannya. Lalu, siapa saja yang terlibat? Teman-teman bisa menambahkan di sini. Di sini belum ada. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan genre Join to School adalah seluruh finalis Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2023. Atau ditambah juga dengan instansi pengelola yang ada di sekolah tersebut atau anggota OSIS yang ada di sekolah tersebut. Jadi teman-teman bisa menjelaskan siapa itu bisa menjadi dua hal, siapa yang menjadi sasaran program kerja kita dan siapa saja yang
terlibat dalam program kerja ini. Harus puasanya. Mana? Teman-teman harus mention lokasi tadi ya. Langsung di mana kegiatan ini dilaksanakan di sekolah A, B, C, D, E, F, G. Supaya nanti teman-teman bisa mengukur indikator keberhasilannya seperti apa. Selanjutnya adalah why. Why tadi apa why bener? What, who, why, where, when. Sorry, ada yang typo. When, kapan program kerja ini dilaksanakan? Kapan ini ya? Saya baca ulang. Ini kapan dilaksanakannya? Yang punya proper. Sebenarnya untuk detailnya saya masih belum terpikirkan sih Kak. Cuma itu waktunya bisa KPM atau weekend sih. Oke, thank you. Ketika teman-teman menuliskan program kerja, teman-teman tidak bisa, ini sangat fatal sekali. Untuk waktunya sebenarnya fleksibel. Kalau teman-teman mencantumkan seperti ini, program kerja akan cenderung susah untuk dilaksanakan karena yaitu kapanpun. Jadi teman-teman nanti tidak bisa mengukur indikator keberhasilannya. Jadi teman-teman harus menyebutkan secara spesifik. Misal kegiatan Genjot School ini dilaksanakan pada bulan apa biasanya? Masuk sekolah itu bulan apa? Awal KBM yang penerimaan siswa baru itu. Juni bukan sih? Katakan Juni. Iya, Juni. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni minggu ke. Jadi secara spesifik teman-teman juga harus bisa mengira-ngira, masa-masa perkenalan siswa baru itu kapan gitu. Jadi teman-teman harus bisa mencantumkan itu secara detail. Jangan sampai teman-teman hanya mencantumkan seminggu sekali, 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Oke, kalau kegiatan rutin it's okay. Tapi tadi saya menggarisbawahi bahwa ini adalah program kerja unggulan. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskannya secara spesifik kapan kegiatan ini akan dilaksanakan. Mention bulan, mention minggu kalau bisa. Jadi teman-teman ketika sudah bisa menerapkan waktu, jadi teman-teman punya bayangan nih, misal pelaksanaan bulan Juni, sekarang sudah bulan Mei, jadi teman-teman harus berusaha untuk bisa merealisasikan program kerja ini. Beda cerita kalau waktunya fleksibel, ya udah teman-teman tidak ada motivasi untuk menjalankan program kerja ini. Jadi teman-teman wajib mention bulan sama minggu supaya teman-teman ada motivasi untuk menyelesaikan atau melaksanakan program kerja ini. Yang terakhir, bagaimana? Ini bisa mencakup langkah-langkah apa saja yang akan teman-teman lakukan di program kerja ini. Ini udah bagus dijelaskan bahwa di Genjot School ini akan ada sosialisasi, akan ada diskusi, akan melakukan sharing pendekatan secara one-on-one atau satu persatu kepada siswa. Jadi teman-teman harus menjelaskan prosesnya, alurnya akan seperti apa. Gitu. Secara keseluruhan ini sudah oke, sudah memuat semuanya. Tapi masih ada beberapa hal yang aku highlight tadi. Yang pertama, teman-teman harus mention langsung tempat-tempat yang teman-teman tuju atau sasarannya. Yang kedua, teman-teman harus bisa menyebutkan secara jelas kapan kegiatan itu harus dilaksanakan. 3, ketika teman-teman berbicara latar belakang, harus mention data, tidak boleh menggunakan asumsi atau opini. Yang keempat, di sini saya menarik setelah mereka mendapat sosialisasi, mereka akan tahu dan bisa menjadi konselor sebaya. Apakah menjadi konselor sebaya itu semudah itu, teman-teman? Jawabannya adalah tidak. Untuk menjadi konselor sebaya itu harus menjadi pendidik sebaya terlebih dahulu selama 1 tahun, dan itu harus mengikuti pelatihan. Selanjutnya untuk menjadi konselor sebaya juga harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa, mungkin harapan ke depan it's okay. Tapi kalau secara singkat, menjadi seorang konselor sebaya itu akan susah direalisasikan. Dan yang terakhir adalah aku akan membantu mereka menyelesaikan masalah mereka.
Ingat teman-teman, esensi pendidik sebaya, esensi konselor sebaya itu bukan sebagai orang yang serba tahu dan serba bisa. Teman-teman di sini ada yang dari jurusan konseling atau psikologi? Ada Kak saya. Siapa namanya? Mutiara. Mutiara, oke. Kalau Mutiara, apakah betul seorang konselor itu bertugas untuk menyelesaikan masalah konseling atau orang yang dikonseling? Kalau menurut dari psikologi sih tidak menyelesaikan, tapi membantu mengarahkan bagaimana si ini itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita mengarahkan bagaimana langkah-langkah yang benar saja, seperti itu sih Kak. Betul sekali, thank you Mutiara. Iya, benar Betul Kak. sekali. Jadi konselor sebaya itu tugasnya bukan untuk menyelesaikan masalah konseling atau orang yang dikonseling, tetapi tugas konselor sebaya adalah membantu menjembatani untuk bisa klien itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu perlu diingat teman-teman. Itu pondasi dasar genre. Jadi kenapa aku menggarisbawahi dua hal ini? Karena teman-teman ketika mengikuti duta genre harus paham terlebih dahulu esensi duta genre itu apa, esensi pendidik sebaya itu apa, esensi konselor sebaya itu apa. Itu ya teman-teman ya. Dan program kerja spesifik contoh yang ini sudah lumayan bagus tapi hanya perlu diimprove lagi. Ini tadi kalau melihat dari penjelasannya dari rincian yang ada di sini, ini apakah program kerja atau kewajiban? Siapa tadi? Baru. Masih join kah? Iya Mas, gimana? Oke, menurut Fahrul ini tuh program kerja atau kewajiban juga? Sama seperti sosialisasi tadi. Yang punya saya ini ya, genre berdialog. Ya. Kalau menurut saya sendiri sih ini termasuk program kerja gitu. Oke. Dan itu gimana? Lanjut. Oke, maaf ya Mas. Dan itu emang mencakup sosialisasi juga, benar. Karena kita juga memberikan pengarahan gitu loh. Tapi dalam bentuknya kita menampung aspirasi dari yang kemarin-kemarin gitu. Oke, thank you. Dalam proses manajemen, teman-teman kalau belajar manajemen itu ada yang namanya POA. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar mungkin? Atau ada yang dari anak manajemen mungkin? Oke, ada. Jadi dalam proses manajemen, organisasi, kegiatan, event atau apapun itu, proses evaluasi, proses controlling itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi ketika tadi baru bilang harus mendengarkan aspirasi, harus mengevaluasi, ini menjadi satu bagian dari sebuah kewajiban. Mungkin kalau dari aku lihat dari penjelasannya Fahrul yang ada di sini, aku melihatnya masih sebatas kewajiban, belum menjadi sebuah program kerja yang bisa dikatakan unggulan. Kenapa? Karena di sini Fahrul menyebut di awal kepengurusan, berarti ini asumsinya adalah sebagai sebuah organisasi atau sebagai sebuah forum. Ketika ini adalah sebuah forum, maka tugas evaluasi, tugas mendengarkan aspirasi itu adalah menjadi sebuah kewajiban, bukan menjadi program kerja. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan lagi hal-hal apa saja yang bisa diimprove dari genre berdialog. Secara penjelasan, oke. Tapi ketika nanti teman-teman menjelaskan dalam sebuah tadi saya bilang kegiatan,
ditulis kenapa, ditulis mengapa. Ini tidak perlu. Jadi membuatnya itu disambung seperti ini. Jadi menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah satu paragraf yang utuh seperti ini. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah measurable atau bisa diukur. Jadi kalau kita menawarkan sebuah kegiatan, kita menawarkan sebuah program kerja itu harus bisa diukur. Kira-kira program kerja ini dikatakan berhasil itu ketika apa sih? Program kerja ini dikatakan sukses itu ketika mencapai apa sih? Gitu. Kalau dari hasil teman-teman, itu masih banyak ya, menuliskan indikator keberhasilan itu belum secara terperinci. Indikator keberhasilan program kerja saya yaitu dapat membuat remaja ingin terus berkembang. Ini masih belum bisa dikatakan indikator. Lagi, indikator keberhasilan program kerja saya buat adalah membentuk remaja khususnya di kabupaten itu menjadi remaja yang aktif, produktif, dapat mencegah kenakalan remaja seperti pernikahan dini, seks bebas, dan rusak. Apakah ini? Halo? Apakah ini bisa diukur? Oh, tidak ada suaranya. Masih berupa seperti general, Kak. Belum terlalu spesifik seperti itu. Masih sangat general, betul. Ini belum bisa diukur indikator. Terus ini lagi. Indikator keberhasilan dari program kerja saya yaitu dengan cara melihat angka sebelum dan sesudah dijalankan program tersebut. Di mana keberhasilan angka program kerja saya dapat dilihat dari penurunan angka remaja SMA memahami akan bahaya pernikahan dini, seks pernikahan. Kok malah menurun? Penurunan angka memahami. Gimana? Punya siapa ya? Ada yang mau mengaku? Tidak ada yang mau mengaku. Oke, lanjut. Indikator adanya umpan balik dari audiens berupa perubahan dari audiens, reaksi audiens, komitmen dari audiens sudah mengetahui tentang genre. Apakah ini bisa diukur? Tidak, Kak. Gimana? Kalau biar bisa menjadi indikator dan bisa diukur tuh kira-kira seperti apa harusnya? Kuantitatif, Mas. Kuantitatif. Ada angkanya. Betul. Yang namanya indikator itu harus bisa diukur dan harus menyebutkan angka. Jadi kalau teman-teman hanya tadi itu hanya sampai di tataran output. Contoh yang tadi terakhir itu hanya masih di tataran output, belum sampai outcome. Kalau mau sampai outcome, teman-teman harus menjelaskan kegiatan ini dikatakan berhasil ketika apa sih? Contoh ya, kita jadikan satu aja, genre joyful school atau Gentle School. Indikator keberhasilannya apa sih? Contoh, 100 remaja di SMA 1 Kudus memahami ataupun terpapar informasi tentang pencegahan stunting. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau remaja yang hadir tidak ada 100, berarti kegiatan itu belum bisa dikatakan berhasil karena indikatornya tidak terpenuhi. Contoh lain, kegiatan genre berdialog tadi. Misal, ada remaja Karang Taruna di desa X telah menyampaikan
informasinya. Meskipun tidak menyebutkan angka, tapi teman-teman menyebutkan langsung lokasinya di mana. Jadi itu bisa dikatakan sebagai indikator. Jadi memang alangkah lebih baiknya ketika indikator itu menyebutkan angka atau kuantitatif, sehingga bisa dapat diukur dengan jelas. Contoh lagi, misal kegiatan yang paling oke umum lah, sosialisasi. Indikator keberhasilannya apa sih? 50 remaja di desa A memahami tentang cara pencegahan terhadap nafsa, contohnya seperti itu. Jadi ketika tidak mencapai itu, kegiatan itu tidak dikatakan sukses. Tapi ketika sudah mencapai itu atau melebihi, kegiatan itu dapat dikatakan sukses. Jadi teman-teman ketika merancang program kerja, indikatornya harus bisa diukur. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, oh ini masih menggarisbawahi. Tadi masih sangat general. Ini satu hal yang saya tebali. Dalam menyusun program kerja, tidak boleh menggunakan asumsi ataupun opini. Ini lebih parah. Mungkin jadi teman-teman tidak yakin dengan apa yang kalian sampaikan. Mungkin kalau program saya akan berhasil, kemungkinan besar banyak remaja yang sudah bisa produktif dan berani tampil untuk maju dalam berkarya, sehingga tidak ada kasus-kasus kenakalan remaja di masyarakat. Ini saat red flag kalau kata anak sekarang, dalam penyusunan program kerja tidak boleh menggunakan kata-kata asumsi bahkan seperti ini. Dan ini. Selanjutnya adalah relevan. Program kerja yang teman-teman tawarkan harus masuk akal. Kalau saya melihat dari beberapa yang sudah di-input, it's okay, masih relevan karena masih sebatas tataran sosialisasi. Contoh program kerja yang tidak relevan adalah membagikan 1000 paket anti-stunting terhadap remaja gitu. Sebenarnya ini bisa menjadi relevan ketika teman-teman punya sumber daya keuangan yang memadai. Tetapi ketika teman-teman tidak mempunyai sumber daya keuangan yang memadai, itu tidak relevan untuk dijalankan. Contoh lain, teman-teman melakukan sosialisasi ke 100.000 siswa dalam 3 bulan. Apakah itu mungkin? Itu akan sangat susah. Apalagi teman-teman di sini juga memiliki banyak aktivitas. Jadi ketika teman-teman membuat program kerja harus masuk akal. Tidak boleh terlalu mengada-ada dan sulit untuk dilaksanakan. Selanjutnya, achievable. Apa sih maksudnya? Achievable ini adalah proyek yang teman-teman tawarkan, program kerja yang teman-teman tawarkan harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi atau tujuan organisasi. Contohnya, ketika teman-teman tadi melaksanakan sosialisasi tentang nafsa, tentang stunting, tentang pernikahan dini, apakah masih selaras dengan tujuan organisasi genre? Apakah masih selaras, teman-teman? Masih, Kak. Masih. Contoh kira-kira program kerja yang sudah tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai genre ataupun goals dari genre itu sendiri apa kira-kira? Contohnya melaksanakan audisi lomba nyanyi gitu. Tapi lomba nyanyinya itu ya sekedar lomba nyanyi, apakah itu sesuai dengan genre? Sebenarnya masih sesuai aja ketika teman-teman bisa mengaitkannya dengan substansi genre. Kalau tidak, berarti teman-teman sudah
tidak relevan program kerja yang ditawarkan, tidak sesuai dengan goals dari organisasi itu sendiri. Jadi highlightnya dari achievable ini adalah teman-teman ketika membuat program kerja tidak boleh keluar dari koridor tujuan genre itu sendiri. Yang selanjutnya adalah time bound. Time bound itu apa sih? Teman-teman harus bisa memetakan kira-kira proses pelaksanaannya tadi itu seperti apa, kapan dilaksanakan, dan tahapan-tahapannya itu apa aja. Jadi teman-teman harus bisa itu. Kita balik lagi ke program kerja tadi. Contoh pelaksanaan program ini nantinya akan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, sangat general. Program ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali ketika mengikuti kegiatan PR dengan tahapan yang pertama yaitu setiap kegiatan PR kita datang ke tempat tersebut. Berarti kita hanya mengandalkan kegiatan orang lain, kita tidak menginisiasi sendiri. Ini lumayan spesifik. Tahap dalam proses pelaksanaan yaitu pertama mendatangi satu sekolah SMA yang ada di Kabupaten Kudus. Tahap kedua saya lakukan adalah kolaborasi antara genre PR untuk menggerakkan generasi muda khususnya remaja supaya dapat berkontribusi. Tapi ini kurangnya adalah kapan program ini dilaksanakan. Kapan tahapan ini dilaksanakan. Terus ini kapan tahapan ini dilaksanakan. Ini belum dijelaskan. Oke, ini udah lumayan spesifik, tapi tadi untuk pelaksanaan sekolah orientasi menjadi tujuan ini kapan? Misal bulan April, minggu pertama. Terus membuat proposalnya kapan untuk diajukan? Bulan April, minggu ketiga. Ya, terkait membicarakan program dan membuat kesepakatan. Kapan MOU-nya? Bulan Mei. Mendapat tujuan barulah kita mempersiapkan pelaksanaan program kerja tersebut. Ini pelaksanaan bulan Juni minggu 2. Jadi teman-teman harus secara spesifik menjelaskan kapan sih hal-hal ini dilaksanakan. Kenapa hal ini penting untuk dilakukan? Tadi supaya teman-teman itu punya arahan, punya pedoman. Oh, bulan ini saya harus ngapain ya? Bulan berikutnya saya harus ngapain ya? Atau ngeceknya, oh tahap ini kira-kira harus selesai kapan ya? Tahap yang ini harus selesai kapan ya? Jadi teman-teman punya arahan. Beda cerita kalau teman-teman ya udah kegiatannya itu top dilaksanakan kapan-kapan terserah, fleksibel. Itu akan membuat teman-teman susah untuk merealisasikan program kerja itu sendiri. Time bound, pastikan semua agenda kegiatan tertulis dalam penjadwalan. Seperti contohnya tadi udah lumayan bagus tadi menjelaskannya, mulai menyusun sekolah mana yang dituju, mulai menyusun proposal, terus mulai melakukan penjajakan dengan sekolahan. Udah dijelaskan semuanya. Urutkan kegiatan berdasarkan skala prioritas, tadi sesuai urutannya. Pastikan tidak ada jadwal yang menumpuk baik di awal, tengah maupun di akhir proyek. Jadi tidak ada yang misal bulan April harus ini, tapi bulan Mei nanti kosong, bulan Juni baru action lagi. Kalau bisa jangan seperti itu, karena semakin banyak tanggungan teman-teman akan semakin malas atau semakin punya beban yang lebih banyak untuk melakukan itu. Dibuat checklist pada setiap agenda yang dikerjakan. Jadi contoh tadi, ketika udah menyusun nih sekolah mana yang dituju, checklist. Terus setelah membuat proposal, checklist lagi, supaya teman-teman punya agenda. Selalu menyiapkan plan B, plan C, plan D, dan yang lainnya. Apabila rencana yang sudah kita buat tidak sesuai dengan jadwal. Jadi teman-teman tidak harus terpaku satu hal itu. Jadi punya
rencana A, rencana B, ketika itu gagal langsung pindah haluan, tidak boleh berlarut-larut dan bahkan kegiatan itu batal dilaksanakan. Itu jangan sampai terjadi. Segera lakukan penyesuaian apabila ada perubahan jadwal. Tadi yang saya bilang, ketika ada perubahan jadwal, teman-teman tidak perlu pusing. Teman-teman harus catch up dan harus langsung mengambil langkah-langkah berikutnya. Tidak boleh menunda-nunda atau bahkan merenung terpuruk karena di satu step itu gagal. Itu tidak boleh, ya. Nih, untuk waktunya bisa menjaga, jangan hindari kata-kata seperti ini. Sangat tidak bagus untuk penyusunan program kerja. Oke, mari kita coba rumuskan. Kita bareng-bareng di sini membuat satu program kerja yang bisa smart tadi. Ada yang usul namanya? Wah, juga film KB mesti ini. Kok letting go. Oke, ada usulan nih dari Kak Arep. Kegiatannya adalah genre mengaji. Coba kita breakdown bersama. Kelihatan nggak teman-teman di layarnya? Kelihatan Kak. Oke, kira-kira genre mengaji itu apa sih? Kak Arep, apa genre mengaji Kak? Mengaji realisasi yang ditujukan cukup. Ini bisa dijabarkan lebih panjang lagi. Ini untuk menjawab pertanyaan apa. Selanjutnya tadi apa pertanyaannya? Apa? Terus Di mana Kak? di mana dulu boleh. Kegiatan akan dilaksanakan di pesantren insya Allah. Terus apa lagi? Kenapa? Siapa yang akan terlibat? Sasaran dari genre santri. Itu sudah dijelaskan sih sebenarnya. Kira-kira apa? Siapa aja yang bisa terlibat dalam kegiatan ini? Kan? Ayo, berpendapat. Ini pada menghilang, sudah pada tidur atau sudah pada mengantuk? Masalah saya tidak bisa melihat wajah kalian, teman-teman. Oh, bisa deh. Kalau saya seperti ini, saya screen-nya masih terlihat nggak?
Masih. Terlihat, Kak. Masih, Kak. Bisa melihat wajah kalian. Ya Allah. Ayo, berpendapat yuk. Kira-kira siapa aja yang bisa terlibat? Pak Kiai. Pak Yai melibatkan, berarti bahasanya ya Pak Yai ya. Melibatkan pengasuh pondok pesantren. Lagi lanjut. Tadi apa udah? Siapa udah? Di mana udah? Terus apa lagi nih? Kali. What udah, why belum? Who siapa udah, where udah, why? When? Kapan? When belum? Kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? Kegiatan genre mengaji. Ramadan. Boleh ya mentionnya, nggak harus bulan ini. Tanggal 17. Apa sih harus dilaksanakan? Bagaimana pelaksanaannya? Dengan doa dan juga dengan permainan waktu genre. Lebih jelas lagi, ini gambaran singkat. Lalu kenapa sih kegiatan genre mengaji ini harus dilakukan? Menurut data, pemahaman berapa tentang kesehatan seksual, kualitas sekian. Maka dari itu penting sampai sini teman-teman kira-kira sudah bisa punya gambaran nggak? Kalau hanya satu paragraf ini teman-teman bisa nggak kira-kira memahami apa sih yang diinginkan sebenarnya gitu? Atau ada dimasukan? Permisi Kak, apakah Kakak bisa sekalian memberi contoh untuk indikator keberhasilan dari program kerja ini, Kak? Oke. Baru saya maksudkan. Indikatornya misal sudah tidak kuat.
Bisa dikembangkan lagi indikatornya. Nah, jadi ketika kegiatan diimplementasi itu dikatakan berhasil, nah 50 santrinya paham dan 10 pengasuhnya itu bisa menjadi pendamping yang baik. Kenapa sih biasanya di lingkungan pondok pesantren itu memang untuk pendidikan seksualitas masih tabu ya. Jadi teman-teman ini bisa menjadi program kerja dan menjadi salah satu program kerja di Jawa Tengah dulu untuk melaksanakan kegiatan ini. Karena tadi pendidikan seksualitas di lingkungan pondok pesantren masih sering dianggap indikator keberhasilannya ini. Apakah ini selaras dengan goals dari genre? Ya, jelas. Edukasi tentang seksualitas itu menjadi salah satu tugas dari kita genre. Lalu kira-kira timeline pelaksanaannya seperti apa sih? Coba kita susun. Bulan depan, tahun depan tengok bulan depan. Pertama, hal yang harus kita lakukan apa sih, teman-teman kira-kira kalau mau membuat kegiatan ini? Apa kira-kira? Mendatangi pondok dan Mendatangi pondok. Sebelum itu kira-kira ada yang perlu dilakukan nggak? Biasanya kan kalau sebuah event yang lumayan besar, kita harus punya kepanitiaan khusus untuk melaksanakan kegiatan itu. Apa pembuatan panitiaannya? Misal, kan? Setelah buat panitiaan kira-kira apa teman-teman? Membikin rundown Kak mungkin. Membuat rundown atau membuat gambaran besarnya adalah proposal kegiatan ya. Rundown dan lain-lain. Jadi lebih kompleks. Dan Februari yang kedua tadi udah keempat deh biar terlalu mepet. Terus buat proposal kegiatan. Apa kira-kira? Selanjutnya adalah menyusul melakukan koordinasi. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Oke, good. Mungkin itu
yang bisa aku sharingkan pada malam hari ini tentang bagaimana cara menyusun program kerja yang baik. Jadi teman-teman yang belum sempat melakukan atau input program kerjanya, aku minta teman-teman mencoba submit ulang maksimal hari depan ya, Sabtu kali ya. Iya besok. Aku buka lagi untuk responnya. Teman-teman yang merasa masih kurang oke sama program kerja yang ditawarkan, teman-teman bisa mengeditnya kembali. Ini aku sarankan kepada panitia untuk menjadi bahan pertimbangan. Jadi teman-teman harus menyusun ini dengan sungguh-sungguh, dengan jelas, dengan gamblang, sesuai dengan apa yang aku sampaikan tadi. Kira-kira panitia mau ngasih jadwal kapan ini Kak? Ini kebetulan saya bareng sama panitia. Hari Sabtu jam besok teman-teman pada libur apa ada yang masih sekolah ya? Oke, aku kasih deadline, aku tutup Google Form-nya pukul 15.00. Jadi teman-teman bisa mulai malam ini menyusun kira-kira tadi seperti apa, program kerjanya masih kurang apa. Jadi teman-teman harus menyusun ini dan ini menjadi bahan pertimbangan penilaian teman-teman. Jadi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh asal-asalan. Oke? Linknya sama teman-teman, linknya sama. Nanti aku buka akses editingnya, jadi teman-teman yang merasa jawabannya kurang oke, merasa kurang ya masih banyak perlu yang diimprove, teman-teman bisa merevisinya. Oke, terima kasih untuk materinya aku cukupkan. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Aku kembalikan dulu ke moderator deh, Kak Amanda. Oke, baik Mas Nanang, Kak Nanang ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi materi pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Nanang, bisa raise hand terlebih dahulu ya. Ya, siapa tadi ada yang mau tanya nggak tentang materi yang sudah disampaikan sama Kak Nanang tentang metode SMART atau tadi pengaplikasiannya gimana gitu. Silakan. Mungkin itu udah ada beberapa yang raise hand, Kak Amanda boleh satu-satu. Oke. Untuk Kak Riza, silakan. Maaf, untuk ini kan udah ada urutannya ya. Nah, dari atas dulu ya. Dari Abah Triseptian, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, izin bertanya untuk Kak Nanang. Tadi kan disebutkan nih, menentukan indikator keberhasilan tidak dapat menggunakan asumsi atau opini pribadi, tetapi harus menunjukkan angka yang real. Nah, menurut Kak Nanang, bagaimana sih cara Kakak dapat menentukan angka tersebut secara optimis dalam kegiatan indikator keberhasilan tersebut? Dan untuk yang kedua, bagaimana langkah Kakak untuk menindaklanjuti andai kata program kerja Kakak tersebut belum bisa dikatakan berhasil seperti itu? Terima kasih.
Oke, Kak Nanang bisa dipahami? Boleh dijawab sekarang ya? Oke, silakan Kak. Thank you. Septian ya tadi ya? Iya Kak, Habah Septian. Panggilannya siapa? Siap, Baba Kak. Oh, Baba, baik. Ya. Ini tren Sipung merajalela kemana-mana ya panggilannya. Oke, Baba. Pertanyaan tadi, Baba. Pertanyaan tadi, bagaimana cara menentukan indikator supaya bisa optimis tercapai gitu. Kita harus lihat dulu siapa yang menjadi sasaran kita. Kita harus memetakan dulu. Contoh, kita tadi di kegiatan genre mengaji aja. Misal santri yang ada di pondok itu, atau siswa lah katakan lebih umum ya, biar tidak terlalu spesifik ke agama tertentu. Contoh kita mau sosialisasi ke sekolahan. Di sekolah itu targetnya adalah anggota OSIS dan anggota organisasi yang ada di sekolah itu. Kita harus cari tahu dulu berapa sih siswa-siswa yang ikut di organisasi OSIS, pramuka, dan lain-lain. Sebagai pengurusnya itu ada berapa sih? Nah, kita harus cari tahu dulu sebelum kita menentukan indikator keberhasilan program kerja kita. Kalau kita udah tahu, misal katakan ada 100 pengurus OSIS, pengurus pramuka, pengurus rebana, dan lain-lain. Kita udah dapat angkanya 100. Apakah 100 itu akan pasti datang semua? Nah, pastinya kan ya namanya orang Indonesia ya, tidak mungkin bisa jadi berkurang dari itu. Nah, jangan ditempatkan 100. Kalau mau pasang 100, oke, gak apa-apa. Asalkan teman-teman prepare-nya udah bagus. Tapi kalau prepare-nya masih dirasa kurang, ya mungkin indikator keberhasilannya bisa diturunkan. Misal menjadi 80 atau 70. Seketika itu masih relevan, it's okay, nggak apa-apa. Terus yang pertanyaan kedua adalah bagaimana ketika kita udah menetapkan indikator nih 70, tapi yang datang cuma 60 atau 50, apakah kita dianggap gagal? Mungkin secara planning, kalau di bagian manajemen kita dikatakan gagal dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi itu tidak menjadi sebuah masalah teman-teman ketika itu kita di luar kendali kita. Contohnya kita melaksanakan kegiatan itu, kenapa yang datang sedikit? Akibat hujan lebat waktu itu. Jadi anak-anak ada yang pulang duluan. Itu kendala yang tidak bisa kita kendalikan, ataupun istilahnya apa ya, hal-hal yang kita tidak bisa prediksikan itu bukan menjadi tanggungan kita. Jadi kita harus melaksanakan sesuai dengan semaksimal mungkin apa yang sudah kita rencanakan. Gitu, urusan tidak berhasil atau dikatakan indikatornya tidak tercapai, tidak masalah teman-teman. Yang penting kita persiapannya sudah maksimal, dalam pelaksanaan kita sudah maksimal, it's okay. Jadi indikatornya tidak tercapai itu tidak menjadi masalah. Yang namanya program kerja itu tidak harus semuanya tercapai teman-teman. Ketika memang ada kendala eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, itu menjadi hal yang wajar. Bisa dipahami nggak? Bisa Kak, terima kasih atas. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ada Immanuela, silakan. Halo Immanuela, jadi bertanya? Suaranya belum kedengaran. Masih di mute kayaknya. Belum kedengaran ya, lanjut aja. Dari Dona Fiska, silakan. Kalau mungkin pertanyaannya mau diketik, nggak apa-apa, nanti biar dibacakan moderator. Iya, gitu boleh. Selanjutnya lanjut Dona Fiska terlebih dahulu, silakan.
Di aku kok tidak ada suaranya ya? Silakan. Nggak bisa ya Kak ya? Semua pertanyaan bisa di room chat ya, nanti saya bacakan. Lanjut aja. Dari Muhammad Fahrul Riza. Silakan pertanyaannya. Cek. Sebelumnya suara aku masuk nggak? Masuk. Iya, udah masuk. Oh, Silakan. baik. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan lagi, saya Fahrul dari Universitas Diponegoro. Izin bertanya Mas terkait tadi ya yang udah dibikin genre mengaji ya tadi. Ya. Nah, itu kan yang terakhir di indikatornya itu aku lupa tadi apa. Pokoknya yang pertama poin 1 yang indikator keberhasilan itu kan 50 santri paham tentang seksualitas apa tadi Mas, lupa, Kesehatan sorry. seksual. Oh iya itu. Nah, itu cara ngukurnya gimana Mas? Sama yang poin kedua juga yang 10 pengasuh itu paham tentang aku lupa nyatet lagi. Ya pokoknya yang tadi Mas udah tulis di indikator. Oke. Nah, itu cara mengetahuinya gimana? Nah, itu indikator itu. Terus yang kedua tuh apa? Bukankah kalau semisal tadi kan berupa permainan sama diskusi ya, berupa permainan sama diskusi. Bukankah kalau cuma itu jika kita tulisnya di indikator itu masih terlalu luas gitu loh cakupannya. Kan itu masih terlalu umum gitu. Apakah memang boleh seperti itu ataukah mungkin diperjelas kayak paham di permainan gini gitu. 50 santri, nah gitu seperti itu Mas. Apakah kurang udah jelas belum Mbak? Jelas. Baik, Bisa terima kasih ya. menangkap pertanyaannya Pak. Oke, silakan Kak Nanang bisa dijawab sekarang. Oke, thank you Farul, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana sih cara mengukurnya, apakah indikator itu bisa tercapai atau enggak gitu. Seperti yang aku lakukan teman-teman, aku mengadakan pretest dan post-test. Secara tidak disadari mungkin teman-teman awal aku bagian terlebih dahulu tentang bagaimana menyusun program kerja, betul? Nah, itu untuk melihat kondisi awal seperti apa sih kira-kira gambaran dari audiens kita tuh tentang memahami suatu hal. Aku contohkan yang kegiatan malam hari ini aja ya, biar teman-teman bisa langsung relate. Pada sesi malam hari ini, sebelumnya aku udah memberikan link untuk teman-teman isi. Nah, itu tujuan saya adalah untuk mengetahui nih kondisi awal teman-teman tuh seperti apa sebelum mendapatkan materi tentang SMART ini, SMART Method dalam penyusunan program kerja. Nah, tadi di akhir sesi aku juga bilang bahwa teman-teman aku haruskan untuk merevisi program kerja yang sudah ditawarkan. Nah, itu adalah post-test yang aku berikan ke teman-teman. Jadi nanti aku melihatnya adalah dari pre-test dan post-test. Apakah bisa dikatakan paham ketika nanti teman-teman bisa berhasil mengerjakan post-test. Itu caranya. Ketika diimplementasikan tentang kegiatan genre mengaji tadi, sebelum sesi teman-teman bisa melakukan ice breaking dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa menjadikan gampangannya itu kira-kira anak-anak udah pada tahu belum sih gitu. Setelah itu, setelah sesi selesai, teman-teman bisa mereview materinya dan melontarkan lagi pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ketika anak-anak itu berhasil menjawab, berarti teman-teman indikatornya terpenuhi atau bisa tercapai. Ketika teman-teman anak-anak itu belum bisa menjawab, berarti kegiatan teman-teman belum berhasil. Jadi perlu dilakukan evaluasi lagi. Salah satu caranya adalah melakukan pretest dan post-test. Gitu ya, Fahrul ya. Boleh menanggapi lagi? Boleh. Oke. Terima kasih, Mas. Jadi kan tadi berarti indikatornya berarti bisa lewat pretest dan post-test ya. Gitu. Nah, tapi tadi di deskripsinya itu nggak dijelasin tentang pretest dan post-testnya. Nah, itu apakah seharusnya ada ataukah nggak ada itu nggak apa-apa, Mas? Gitu. Nah, untuk membantu teman-teman supaya lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan itu, alangkah baiknya dicantumkan. Tadi kan kita membuatnya secara sekilas nih, tidak benar-benar menyusun nih. Nah, tetapi kalau nanti teman-teman itu menyusun secara
keseluruhan, teman-teman bisa mencantumkan itu supaya itu bisa menjadi panduan teman-teman supaya lebih mudah nanti melakukan checklist. Oh ini udah, oh ini udah, oh ini udah. Jadi teman-teman bisa lebih terarah. Gitu Pak. Oke, udah sih Mas. Makasih Mas. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, dari Vicky, silakan. Saya izin bertanya, Kak. Sebelumnya mau tanya apakah suara saya kedengeran? Jelas. Iya, jelas. Ini masih sama sih, Kak, sama yang ditanyakan sama Kak Fahrul Riza. Yang saya tanyakan misalnya nih, Kak, kita sudah membuat program kerja itu di Ponpes A misalnya. Nah, itu program kerja kita tuh sudah berhasil. Selanjutnya kita juga menerapkan program kerja kita di Ponpes berikutnya nih, yang Ponpes B. Nah, tetapi ketika kita menerapkan hal yang sama di Ponpes B, kok nggak berhasil? Nah, dari sini gimana sih cara kita bisa mengetahui atau mengevaluasi dari kegagalan tersebut? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Vicky. Ya, Kak. Monggo Kak, silakan langsung dijawab aja. Oke, terima kasih pertanyaan Vicky, luar biasa sekali. Bagaimana sih kita untuk agar supaya bisa melakukan evaluasi ketika melaksanakan program kerja, kok di tempat ini berhasil, di tempat ini enggak gitu. Oke, ketika kita memilih lokasi untuk menjadikan sasaran program kerja, kita harus melakukan observasi terlebih dahulu teman-teman. Mengetahui karakteristik santrinya seperti apa, mengetahui kondisi lingkungan di sana itu kebiasaannya seperti apa. Karena beda kondisi, beda juga perlakuan kita untuk masuk ke lokasi tersebut. Contoh, aku contohkan langsung nih. Di Ponpes A, anak-anaknya itu cenderung pendiam. Jadi treatment yang kita lakukan adalah bagaimana supaya anak-anak itu bisa terlibat aktif. Contoh tadi memberikan games, melaksanakan diskusi supaya mereka itu tidak monoton. Berbeda cerita ketika kita pindah ke Ponpes B. Anak-anaknya itu aktif-aktif, terlalu aktif. Kalau kita ajak bermain game, justru malah mereka nggak konsen. Jadi perlakuan kita harus melakukan treatment bagaimana supaya anak-anak ini bisa duduk dan konsentrasi. Nah, dari sini ketika kita udah mengetahui karakteristik lokasi, karakteristik sasaran kita akan bisa merancang kira-kira treatment yang akan kita berikan itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa memukul rata lokasi A, B, C, D, E, kita berikan treatment yang sama itu nggak bisa. Kalau karakteristik orang-orang yang ada di dalamnya itu beda. Jadi sebelum melakukan kegiatan di suatu lokasi, kita harus observasi dulu, mencari informasi terlebih dahulu, kondisi yang ada di sana itu seperti apa. Itu sih kalau dari aku. Ada yang mau ditanggapi mungkin dari Vicky? Mungkin cukup sih, Kak. Itu sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Vicky ya. Oke, Kak Nanang, ini ada pertanyaan dari Emanuela Angeli. Untuk pertanyaannya adalah, untuk permasalahan yang kita bahas di program kerja kita tidak boleh menggunakan asumsi pribadi dan harus ada angka presentasenya. Menurut Kakak Nanang, bagaimana cara mencari angka presentase permasalahan tersebut secara jelas dan konkret, sedangkan di internet ini banyak sekali yang berbeda gitu. Terima kasih. Jelas ya Kak Nanang ya? Oke, jelas. Panggilannya siapa nih tadi? Angeli. Angeli, oke. Thank you Angeli pertanyaannya. Bagaimana sih cara kita mencari data atau informasi supaya apa yang kita paparkan itu valid? Kita bisa mencarinya di situs-situs resmi pemerintah. Kita tidak boleh nyari yang blogspot atau WordPress atau situs-situs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Itu tidak boleh teman-teman, harus menggarisbawahi. Jadi tidak boleh kita mencantumkan misal menurut data dari www.angeli.blogspot.com angka pernikahan di Kabupaten Kudus mencapai 700 gitu. Itu tidak bisa. Berbeda cerita ketika kita mencantumkan menurut data dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus angka perceraian remaja di usia 20 tahun mencapai 13 orang gitu. Jadi teman-teman harus mencari data-data dari sumber yang kredibel dan relevan. Kalau teman-teman mau mencari data tentang misalnya perceraian, teman-teman bisa mengaksesnya di Pengadilan Agama, di Kementerian Agama ataupun yang lain-lain. Ketika teman-teman mau mencari data tentang stunting, teman-teman bisa mencari data dari BKKBN ataupun situs-situs terkait yang itu resmi dari pemerintah. Jangan sampai menggunakan situs yang tidak terpercaya. Kalau situs pemerintah biasanya .org ataupun .com, .org di kebanyakan kalau situs pemerintah itu .org atau .co.id itu situs domain resmi Indonesia. Gitu. Bisa dipahami atau mungkin mau ditanggapi? Ya. Oke. Ini kan sudah jam 9 Kak Nanang. Jadi mungkin saya cukupkan ya. Jadi terima kasih banyak buat Kak Nanang sudah mengisi materi pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan membuat program sesuai dengan metode SMART tadi, sesuai dengan arahan gitu dari Kak Nanang. Ada yang gimana ya? Mau foto dulu deh Kak Nanang ya, sama-sama ya. Sama penyerahan sertifikat dulu. Oke, aku boleh nambahin sedikit nggak, Kak Amanda? Boleh. Silakan Kak Nanang. Ini kan waktunya terbatas ya teman-teman. Kalau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa DM ke Instagram aku aja nggak apa-apa. Kalau mungkin ada masih bingung Kak, atau nanti selama proses pengerjaan, kok tiba-tiba ngeblank, butuh sharing, boleh aja teman-teman DM ke Instagram aku. Oke, sesi foto. Oke, ayo foto bersama-sama. Arep bisa di itu ya. Bisa dikasih abang-abang Arab biar bisa berpose. Oh dari aku, oke. Teman-teman bisa berpose, salam GB dulu deh. Salam GB. Kita orang. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas teman-teman, boleh freestyle. 1, 2, 3. Tanpa jari dong teman-teman, biar aku nanti bisa upload. Tahun politik agak susah ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, udah ada. Oke. Untuk penayangan sertifikatnya jadi Arep? Oke, sebentar ditunggu sebentar ya. Sudah terlihat. Oke, sudah ya Kak ya. Siap-siap ya, saya hitungin ya. 1, 2,
3. Lagi Kak, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya buat Kak Nanang buat malam hari ini untuk segala materinya, pengalamannya, penerapannya untuk finalis Duta Genre, calon finalis ya Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2023. Semoga bermanfaat, bisa menjadi menambah wawasan untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa minum vitamin, jaga kesehatan ya. Oke, Kak.